Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Wilyasari dengan NPM 117051008 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang dataset Hard Descent untuk memenuhi mata kuliah pengenalan pola yang diampu oleh Bapak Riko Andrian, SSI MKom. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal The Performance Comprises of Klasifikasi Algoritma in Order of Detective Hard Descent. Di sini saya menggunakan klasifikasi dengan metode regresi. Di sini saya mengambil dari jurnal ini The Oversampling Technique Use the Smooth Research Method Assured. Selanjutnya di sini ada abstrak. Penyakit jantung di Indonesia terutama pada usia produktif selalu terjadi kenaikan jumlah kasus. Adapun penyebab utamanya yaitu kenaikan jumlah pasien jantung adalah gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Meningkatkan pasien penyakit jantung juga berdampak pada penurunan taraf hidup. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode klasifikasi pada dataset penyakit jantung yang didapatkan tidak seimbang, sehingga diperlukannya teknik oversampling. Nah, teknik ini biasanya kita sebut dengan smooth. Metode penelitian ini menggunakan logistic regression agar penelitian ini berhasil diterapkan, dan dia menggunakan teknik akuisisi data, pemrosesan data, dan transportasi data agar data yang dihasilkan itu akurat. Di sini ada latar belakangnya, ada rumusan masalahnya, tujuan, dan kita langsung masuk ke bab 2-nya, mencari nilai akurasi. Nah, pertama yang pasti kita perlu mengakses dataset tersebut. Dataset yang saya pakai ini adalah dataset Hard Descent. Dataset ini menampilkan beragam atribut seperti ada sex, CP, transbatch, call, VBS, restek, TLH, exam, old peak, slope, tail, dan target. Dataset ini menganalisis algoritma regresi linear yang dapat digunakan untuk data tunggal atau simple linear regression, atau data yang lebih dari satu variabel atau multiple linear regression. Nah, algoritma ini bersifat sederhana. Karena apa? Karena dia mudah digunakan dan memiliki hasil yang akurat, sehingga data yang kita cari ini bakal memenuhi syarat yang kita butuhkan. Nah, ini untuk datasetnya. Terus kita memasukkan data info untuk melihat ada berapa tipe data sih pada dataset ini. Nah, di sini ada 1 data float dan 13 data integer. Nah, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan nilai yang hilang dengan memasukkan perintah is-null-sum. Selanjutnya saya melakukan pemisahan fitur antara fitur X dan target Y ini. Nah, fitur X ini mencakup semua kolom kecuali target, sementara target si Y ini berisi kolom target. Terus selanjutnya ketika kita sudah memisahkan fitur dan target, kemudian kita akan melakukan split untuk data training dan data testing, dimana saya memasukkan data testingnya itu 60% dan data trainingnya 40%. 60% data training dan 40% data testingnya untuk menentukan akurasi yang akan digunakan, yang akan ditemukan dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya ini adalah algoritma logistic regressionnya. Kenapa saya menggunakan logistic regression? Karena menurut saya model ini akan sangat baik dan bagus akurasinya, sehingga ini untuk akurasinya perintah ini
untuk training data atau sprint operasi. Ini untuk training datanya, dan ini untuk akurasi tes datanya. Nah, untuk data training itu sebesar 86% dan data nilai akurasi dari data testing sebesar 80%. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan, data penyakit jantung yang digunakan dalam analisis ini memberikan wawasan yang signifikan tentang penggunaan metode logistic regression untuk melakukan prediksi terhadap keberadaan atau ketidakadaan penyakit jantung berdasarkan jumlah fitur kesehatan yang kita ukur. Nah, regresi logistik ini adalah jenis analisis regresi dalam statistik yang digunakan untuk memprediksi hasil suatu variabel terkait kategori dari sekumpulan variabel prediktor. Nah, dalam regresi logistik ini terutama digunakan untuk memprediksi dan juga menghitung kemungkinan keberhasilannya. Nah, hasil yang sudah saya jelaskan di atas itu menunjukkan beberapa atribut dengan nilai P lebih besar daripada alfa minimum 5%, sehingga kita tahu hubungan yang signifikan secara statistik yang rendah dengan kemungkinan penyakit jantung. Nah, pendekatan ini digunakan untuk menghapus atribut yang memiliki nilai P tertinggi satu persatu yang diikuti dengan menjalankan regresi berulang kali. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.